Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Tidak terasa ya, hari ini sudah hari Senin lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda ya. Bahasa Sundanya masih di pengajaran hiji atau pembelajaran 1, yaitu tentang kecap asal. Nah, semangat ya, simak baik-baik pembelajarannya dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, sudah siap kan anak-anak untuk memulai pembelajarannya? Coba, sekarang kita buka halaman 9 ya. Di halaman 9 ada bagian C, yaitu nulis. Pasti di antara kalian atau kalian semuanya sudah tahu ya, apa sih nulis itu? Nah, nulis itu artinya adalah menulis. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kecap asal. Apa sih kecap asal itu? Nah, cara membacanya itu bukan kecap ya, tetapi membacanya harus kecap. Jadi bukan kecap. Kalau kecap itu bahan untuk makanan, beda lagi dengan kecap ya. Kalau kecap artinya itu adalah kata ya. Sedangkan untuk asal artinya masih tetap asal. Nah, jadi kecap asal itu artinya adalah kata asal ya. Nah, bagaimana sampai di sini tentang arti kecap asal? Sudah tahu kan sekarang? Kecap asal itu artinya adalah kata asal. Jadi kalian jangan lupa lagi ya. Kemudian untuk membacanya juga bukan kecap. Diingat ya, bukan kecap, tetapi kita membacanya kecap ya. Diingat dan dipahami baik-baik. Coba sekarang lihat yang nomor 1 ya, tentang pengetan kalimat di handap. Contohnya itu ada kandang maung tina besi dan ada patani keureuh. Kalimat-kalimat di luhur diwangun ku kecap asal. Unggal kecap diwangun ku engang. Artinya itu ya, kalimat-kalimat di atas tersusun dengan kata-kata asal. Setiap kata disusun oleh suku kata. Kemudian nomor 2-nya dilihat lagi. Prak titenan kecap-kecapna nu dirucat jadi engang. Artinya itu, lihat kata-kata yang dipisah menjadi sebuah suku kata ya. Coba dilihat ya bagian 2-nya. Coba ya dilihat di tabelnya itu ada kata kandang, maung, tina, besi, patani, keureuh. Nah, sekarang coba lihat kandang ya. Kandang dirucat menjadi engang menjadi kandang. Nah, berarti ada 2 suku kata ya. Ada kan dan ada dang. Jadi ya itu dipisah ya, pisah suku katanya. Nah, kemudian yang kedua tuh ada maung, ada ma, ada ung. Kemudian tina, ada ti, dana. Besi, ada be dan si. Patani, ada 3 kata nih, ada pa, ta, ada ni. Kemudian cuman sama ya tetap. Reureuh, jadi re dan reh ya. Nah, kemudian coba lihat lagi ya yang di bawahnya tuh ada saengang. Saengang contohnya itu ada Kemudian 2 engang ada kandang. Kemudian maung. Kemudian lagi tina, besi dan reureuh. Itu yang contoh 2 engang. Sekarang yang 3 engang atau 3 pemenggalan suku, ada 3 pemenggalan suku kata ya. Contohnya seperti pa, ta, dan ni ya. Itu contoh yang 3 engang. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah kalian sudah paham ya? Kalian tuh harus bisa membedakan ya mana sih yang termasuk kata yang 1 engang, 2 engang, dan 3 engang. Nah, maksud 1 engang itu hanya ada 1 kata. Kemudian 2 engang ada 2 kata dan 3 engang itu ada 3 kata ya.
Coba sekarang dibuka halaman 10-nya ya. Nah, halaman 10 bagian 3. Titenan kecap-kecap di handap, tuluy contreng luyu jeung loba engangna. Jadi kalian itu ya, kan di sini ada banyak tuh, ada makhluk hirup, cipta, jeung subur, manusia, dan masih banyak lagi. Sekarang kalian bedakan. Nah, mana sih kata-kata tersebut ya yang memiliki satu engang, dua engang, tiga engang. Nih, misalnya contohnya ya, ada makhluk. Makhluk berarti makhluk. Ada mah dan ada luk. Berarti itu mempunyai dua engang. Nah, kalau mempunyai dua engang, berarti kalian harus mencontreng atau checklist ya, checklist pada bagian yang termasuk beberapa katanya gitu. Sudah paham? Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan. Kemudian masih di halaman 10 dan 11 ya, coba dilihat lagi yang bagian nyieun kalimah atau membuat kalimah. Kan ada tuh ya nomor 2. Salin kalimah ieu dihandap make aksara nyambung. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian harus menyalin kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung ya. Kan ada tuh di halaman 11 dari A sampai J. Jadi kalian harus menyalin kalimat-kalimat yang sudah ada menjadi kalimat atau menjadi huruf tegak bersambung. Bagaimana? Sudah difahami? Berarti itu tugasnya 2 ya. Yang halaman 10 yang bagian mencontreng ya, mencontreng kemudian dan membuat kalimat menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, mungkin itu saja tugasnya ya. Semangat belajarnya ya. Jangan cuman dilihat tugasnya saja, tetapi pahami juga materinya, soalnya nanti bakalan ada di ulangan ya. Takutnya ibu itu kalian tidak bisa gitu kalau cuman dilihat tugasnya saja ya. Mungkin itu saja materi dari ibu. Kalau masih ada yang belum difahami, boleh ditanyakan ya. Sekian penjelasan dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.